Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddhyam. Om Anobadrah Kertawo Yantu Wiswata. Bapak Ibu, para pemirsa setia TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan kami Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Pada saat ini kami berada di Pura Prababuana, Blitar, bersama dua narasumber. Yang pertama adalah Pak Yuliono sebagai penyuluh agama Hindu di Kabupaten Blitar. Om Swastiastu Pak Yul. Kediri. Oh, Kediri. Kediri beliau bukan Blitar ternyata. Kemudian yang kedua dengan Pak Lestari sebagai Ketua PHDI Kabupaten Blitar. Om Swastiastu Pak Lestari. Angayu Bagya, pada kesempatan ini kami bersama dua tokoh yang memang tidak diragukan dalam pembinaan umat Hindu yang khususnya yang ada di Blitar, bahkan beliau sampai di Kediri, bahkan Jawa Timur kalau yang saya tahu, karena sama-sama sering juga ikut pelatihan atau pendidikan sebagai penyuluh. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, kami akan membahas tentang filsafat seni dan budaya dalam membangun karakter manusia menuju kepada subha karma atau perbuatan yang baik. Budaya atau tradisi atau acara di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adya 2 Sloka 6 itu mengatakan dia sebagai salah satu sumber dari kebenaran. Weda kila dharma mulan semerti cila catat widam, acarasca iwat sadunam atmanastutir ewaca. Jadi sumber kebenaran dalam agama Hindu tidak hanya satu, tetapi bertingkat sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan zaman, sesuai dengan keadaan yang ada. Sumber kebenaran yang tertinggi adalah Weda. Kita mengenal dengan catur Weda. Ketika mungkin itu terlalu berat atau kita belum mampu menjalankan, kita turun kepada kitab Semerti. Kitab Semerti, jangan lupa Bapak Ibu Mat Sedharma, dibagi menjadi 4 sesuai dengan masing-masing zaman. Manawa Dharma Sastra, Gautama Dharma Sastra, Sankalikita Dharma Sastra, dan Parasara Dharma Sastra. Ketika itu mungkin masih terlalu tinggi, belum mampu kita pahami, kita lari kepada sila, yaitu kebiasaan atau petunjuk dari orang-orang suci kita. Ketika sila juga masih belum mampu kita jalankan, kita lari kepada acara. Nah, acara di sini adalah salah satunya berbentuk budaya seni, baik itu seni gong, seni tari maupun seni suara. Kemudian sumber kebenaran yang terakhir adalah atmanastuti. Ketika kita menjalankan semua aktivitas kita, membuat kebahagiaan, kedamaian bagi semua makhluk, ring sarwo buta, itu adalah kebenaran. Bapak Ibu para pemirsa TVRI Jawa Timur yang kami hormati, sekarang saya fokus pada pembahasan budaya. Karena budaya ini tidak terlepas dari kehidupan kita. Yang salah satu adalah gamelan dan kidung-kidung Jawa. Bersama saya juga akan saya bertanya kepada Bapak Ketua PHDI Blitar, yang saya tahu beberapa pura yang ada di sini rata-rata memiliki gong. Nah, bagaimana untuk mendapatkan gong itu, apakah umat swadaya sendiri atau memang ada bantuan dari lembaga atau dari pemerintah? Jadi tujuannya ini supaya pura-pura yang ada khususnya di Jawa Timur yang masih belum memiliki sarana gong atau gamelan bisa mendapatkan sesuai dengan yang dilakukan oleh
Bapak Ketua PHDI Blitar, yaitu Pak Lestari. Pak Lestari, Iya, Bapak. mohon sedikit informasi ya buat teman-teman kita yang lain, karena kemarin ada yang curhat ini ke saya. Jadi pura mereka belum mempunyai gong. Jadi mereka mau beli juga nggak bisa karena umatnya sedikit. Jadi untuk mengumpulkan dana itu susah karena mereka dengar harga gongnya ya cukup mahal juga. Mungkin Pak Lestari bisa memberikan sedikit pengalaman supaya teman-teman yang lain juga nanti bisa. Mau nggak Pak Lestari? Terima kasih. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam, Om Anubadrah, Kartawiyatu Wiswata, pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada. Dalam kali ini kami akan menyampaikan pertanyaan dari Pak Putu, yaitu tentang gamelan. Bahwa gamelan untuk pengadaan kepentingan pura ini ada dua sumber, yaitu ada sumber dari donatur tunggal, juga ada sumber dari Kementerian Agama lewat Kemenak Kabupaten, Kemenak Provinsi, maupun dari Dirjen Bimas Hindu Republik Indonesia. Selain itu juga dari BUMN, suatu contoh yaitu dari CSR Pertamina. Sehingga segala sesuatunya ini adalah bisa kita ambil. Mungkin, mohon maaf kalau umat kita mungkin jumlahnya sedikit, kepingin amat sangat memiliki gamelan, bisa mengajukan suatu proposal kepada instansi-instansi terkait seperti yang kami sampaikan di depan. Gitu Pak Putu. Untuk membuat proposalnya Pak Lestari, ada syarat-syarat, harus ada berbadan hukum dulu yang mengajukan puranya atau ada lembaga, bagaimana Pak Lestari? Iya, terima kasih Pak Putu. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan khususnya yang ditujukan kepada Kementerian Agama, dalam hal ini adalah penyelenggara agama Hindu yang ada di kabupaten maupun dari Pembimas, provinsi ataupun dari Dirjen. Memang ada persyaratan-persyaratan khusus. Di antaranya pura ini adalah sudah harus punya tanda terdaftar yang sudah didaftarkan ke Dirjen Bimas Hindu Republik Indonesia. Baru itu adalah persyaratan yang mutlak. Tetapi kalau untuk yang swasta atau donatur swasta, ini adalah kita membuat proposal biasa tanpa persyaratan tanda terdaftar, kayaknya sudah bisa Pak Putu. Mungkin itu. Oke, jadi demikian Bapak Ibu pengurus pura yang ada khususnya di Kabupaten Blitar. Jadi pura-pura yang ada, ayo didaftarkan dulu di lembaga, sehingga memiliki legalitas formal untuk mengajukan anggaran ke pemerintah. Sementara untuk ke swasta, dengan dari dana CSR tadi, bisa hanya direkomendasi oleh PHDI barangkali ya Pak, PHDI kecamatan, PHDI desa, PHDI kecamatan, mungkin PHDI kabupaten. Jadi diajukan, tentu dilampiri dengan proposal kebutuhan dana untuk pembangunan apa. Nah, berikutnya, karena begitu umat ini sangat berharap ada gong, fasilitas gong untuk menampilkan, mengiringi tarian-tarian atau kidung suci. Sebenarnya apa sih yang membuat gong atau kidung-kidung suci itu harus ada di dalam sebuah upacara dalam agama Hindu? Bersama ini saya akan mencoba menanyakan kepada Pak Yuliono, yang kebetulan beliau juga adalah pakarnya bidang seni dan budaya. Swastiastu Pak Yu. Swastiastu Pak Putu. Niki, dalam setiap upacara itu kan kita selalu ada tarian, ada tabuhan Pak Yu, ada kidung-kidung suci. Gamelan, tabuhan gamelan. Kira-kira apa sih yang mendasari salah satu bunyi itu harus ada dalam upacara dulu? Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kepada umat Dharma dan pemirsa televisi yang budiman, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Putu yang terkait dengan gamelan atau gong Jawa, keterkaitannya dengan filosofi apa, maknanya apa dengan ritual-ritual yang ada di dalam agama Hindu. Para pemirsa dan umat Dharma, di dalam Hindu sendiri,
umat Hindu harus mengenal dan menghayati serta bisa melaksanakan apa yang disebut sadharmaning agama. Antara lain adalah Dharma Wacana, Dharma Gita, Dharma Sadhana, kemudian Dharma Yatra, kemudian ada lagi Dharma Tulang ya, Dharma Tulang, dan Dharma Santi. Yang saya ambil di antara sat atau 6 dharma ini adalah Dharma Gita. Gita itu artinya nyanyian, kidung suci atau puji-pujian yang dipersembahkan kepada Sang Hyang Widewasa dalam rangka mengikuti setiap kegiatan upacara keagamaan. Maka salah satunya gamelan, kalau di dalam filosofi Dewi Saraswati sebagai sakti daripada Dewa Brahma, di sana juga memegang salah satu sarana musik, yaitu musik yang berupa biola, atau kalau di Jawa disebut rebab. Bagian daripada salah satu gamelan Jawa, satu perangkat, itu menggambarkan bahwa alat musik itu merupakan sebuah seni itu yang indah. Jadi umat Hindu datang ke pura atau kegiatan agama untuk menghamba, memuja, berbakti kepada Sang Maha Pencipta harus diiringi dengan rasa senang hati. Jadi intinya seni itu membawa orang beragama itu merasa senang, bukan beragama itu susah atau sedih. Begitu Pak Budu. Sehingga ketika masuk di pura mendengarkan alunan puji-pujian dan gamelan Jawa yang sudah dirakit oleh para yogo dan di situ melantunkan puji-pujian, syair-syairnya begitu indah, tertata, bahkan mengambil dari sloka-sloka suci yang kemudian sudah diterjemahkan di dalam bahasa Jawa, mudah dilantunkan, mudah dipahami, dan makna daripada kidung itu sendiri akan membawa umat itu larut, umat itu menjadi lebih hikmat di dalam melakukan bakti kepada Sang Hyang Widewasa. Bisa melupakan semua beban derita. Dan otomatis di sini Pak Budu, dengan kita melaksanakan Dharma Gita atau menyanyi kita kidung suci, mengunci bibir kita ini tidak sempat berbicara tentang hal-hal yang negatif. Itulah maknanya. Sehingga ketika masuk di Nista Mandala sudah mendengar alunan musik dan kidung-kidung yang begitu indah, membawa perasaan kita ini sudah kepada arah yang begitu suci, hening. Masuk di Madhya Mandala, melihat gamelan, puji-pujian yang begitu indah, kita akan larut, terbawa ke sana. Ya, sehingga inilah nilai seni itu akan memupuk ketajaman dan kesadaran serada kepada Sang Hyang Widi itu lebih tinggi. Berarti kalau saya kaitkan dengan sloka di dalam kitab Manusemerti, adaya 11 sloka 235 itu Pak Yuli mengatakan, Tapo mulam idam sarwam, daiwa manusanam sukam, tapo madiam budai proktam, tapo antam wede darsibi. Ketika sesuatu itu diawali dengan mano mulam idam sarwam, dengan pikiran yang suci awalnya, dijalankan di tengah dengan pikiran yang suci, di akhir pun ada kesucian, maka di sanalah kita akan mendapatkan wara nugraha Sang Hyang Widi. Artinya proses mensucikan diri ini dengan mendengarkan kidung-kidung suci itu sangat penting selain proses penyucian dengan tirta, Pak Yuli. Kira-kira itu kan dari lantunan suara itu membawa kita pada semacam kayak hipnotis terbuai. Dari salah satu kidung mungkin Pak Yul bisa ngambil. Nah, orang-orang anak-anak sekarang ini kan agak susah dia mengerti. Mungkin Pak Yul bisa pesen apa satu kidung Jawa yang bisa membangkitkan kita, membawa kita pada kesucian, Pak Yul. Terima kasih. Sambilkan salah satu contoh, yaitu pada tembang Sri Kacarian. Yang umumnya di Jawa, Sri Kacarian itu syairnya juga langsung menyentuh
tentang kondisi kita terhadap sesembahan kita, yaitu yang Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Gamelan ini selain untuk menata, menggiring pada keindahan, membawa arah melankolis, suara-suara indah yang dikeluarkan, juga merupakan umat Hindu senang melestarikan daripada budaya leluhur yang adiluhur. Ini intinya juga. Contoh nggih. Duh Gusti yang Maha Agung, menyembah kepada Gusti yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar. Paduka yang Brahmayekti, engkaulah yang Maha Brahma, kang anyipta jagat raya, yang mencipta jagat raya ini. Sumber kawruh kang yakti, sumbernya ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Mangkyo hambo meminta, hamba memohon. Jiwa boji nangkung engse, semoga jiwaku selalu dilindungi olehmu yang Maha Kuasa. Inilah salah satu contoh yang sering ditembangkan sebelum kita melaksanakan persembahyangan bersama. Ini salah satu daripada dharma kita yang umum dan sering di Jawa ini dilantunkan. Ya. Jadi, wah, saya terus terang para pemirsa sampai merinding saya mendengar alunan Kidung Suci dari Pak Yuliono. Itu masih satu. Kalau diteruskan barangkali waktunya. Itu ada tiga, Pak. Memuja Sang Yang Brahma, yang Widi yang manifestasinya sebagai Brahma tadi. Pencipta. Kemudian yang baris kedua kepada Sang Yang Wisnu sebagai pangoning, ya, pangon itu pelindung, pengayom, sagung dumadi. Dan yang ketiga pada Yang Badara Siwa sebagai paran semua makhluk. Paran, ya, itu. Terima kasih, monggo. Ya, jadi terus ternyata filsafat pesan moral yang ada dalam kidung-kidung suci yang dilantunkan oleh sesepuh atau orang-orang tua kita begitu tinggi. Tetapi yang saya tekankan dan saya garis bawahi pada kesempatan ini, pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah mari ketika kita akan bersembahyang, apalagi sudah masuk di Mandala Utama, ayo kita fokus kepada Sang Yang Widi. Mungkin sarana komunikasi HP yang menjadi sahabat sejati kita sekarang, pada saat masuk Mandala Utama mau sembahyang, ayo dimatikan dulu. Di dalam Begawad Gita ada ayat 3 mengatakan juga, orang yang duduk mengendalikan pikirannya tetapi ingat akan kenikmatan indrianya, sesungguhnya ia adalah orang yang munafik. Jangan sampai kita dikatakan demikian. Karma indriyani samyaya ya asti manasa semaran indriyartan mitya cara sauciate mitya cara mitya acara, kita membohongi mitya acara, kita membohongi perilaku kita seolah-olah ben ketok sembahyang tapi nang asik jero main HP. Ayo itu mulai kita rubah, ayo arahkan pikiran kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Nggih. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, sebagai closing statement atau pesan moral yang ingin disampaikan, mohon
Pak Yuli mungkin memberikan satu arahan bagaimana khususnya anak-anak muda supaya mulai mencintai kidung-kidung tradisi-tradisi leluhur, ojo joget-joget tok seneng lagu barat saja. Monggo Pak Yuli. Oke, terima kasih kepada generasi kami anak-anak Hindu, muda-mudi Hindu. Semoga kiranya di era milenial ini Anda tidak lagi bergengsi menyentuh dengan warisan leluhur yang namanya gamelan Jawa. Sebab apa? Gamelan Jawa ini sekarang menjadi tren di barat, di luar negeri. Jadi di Amerika saja sudah sekitar tahun 2010, itu lebih daripada 400 set gamelan Jawa Bali. Kirim ke Jawa. Iya. Jadi kalau orang-orang barat sekarang ini gemar dengan budaya kita, terus kita sendiri malah tidak senang, tidak mengenal bagaimana warisan leluhur yang begitu indah adiluhung, kalau sudah diaku milik orang lain, kita baru nyesel. Baru bingung. Baru bingung. Loh, itu milik kami, milik kami. Padahal yang namanya pegang alat gamelan atau melihat namanya saron, namanya peking, itu namanya gambang, itu enggak tahu. Nah inilah, makanya terima kasih kepada Bapak Parizade dan dari Pak Putu dari Jawa Timur dengan kesempatan ini untuk menggugah kepada generasi kami, mudah-mudahan akan bangkit kembali. Dan ini perlu kami sampaikan, kami punya kelompok, punya paguyuban kasepuan yang notabene ini dari dari berbagai lintas agama atau lintas iman. Mereka umumnya gencar bagaimana ingin mengembalikan tradisi Nusantara ini bisa bangkit kembali, yang dulu milik bangsa kita, warisan bangsa kita yang diwariskan oleh leluhur, kita genggam kembali. Ini dari lintas iman dan kelompok-kelompok di grup di WA ini yang sekarang gencar-gencarnya, ayo Pak Yuli, sekarang sepakat kita mendidik generasi kita untuk bangkit dan mencintai budaya kita sendiri dari manapun agama kita. Bahkan begitu ajaan dari teman-teman kami, apalagi kami yang Hindu. Nah, monggo Pak Budi, Pak Lestari, terima kasih. Ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan generasi kami untuk mencintai budaya leluhurnya. Terima kasih. Nah, dari Pak Lestari, sekarang bagaimana Pak Lestari juga memberikan closing statement, membangkitkan pengurus PHD yang ada di desa maupun kecamatan atau di kabupaten di Jawa Timur supaya tidak lelah untuk berjuang untuk bisa mendapatkan dana bantuan pengadaan gong tersebut. Monggo. Ya, terima kasih untuk warga Hindu yang ada di Kabupaten Kota Blitar. Untuk pura-pura yang sudah memiliki gamelan, mari itu difungsikan secara maksimal. Mari mulai anak-anak, remaja, dan yang tua sebagai seniornya bisa mengajari tentang gamelan Jawa ini. Dan untuk pura-pura, terutama kepada Ketua PHDI Kecamatan yang memang puranya belum memiliki, mari kita berlomba-lomba. Mari kita bersama-sama untuk mencari donatur lewat swasta, donatur lewat umat kita maupun anggaran-anggaran negara yang memang kita sama-sama bisa untuk mengambil untuk pengadaan gamelan. Selain itu juga Pak Putu, karena di Kabupaten Blitar ini sebelum adanya pandemi COVID, setiap setelah udalan dilaksanakan suatu pentas seni wayang dan umat Hindu se-Blitar Raya ini sudah memiliki seperangkat wayang kulit. Ini adalah bantuan dari Ditjen Republik Indonesia. Semoga ini adalah nantinya pandemi cepat berlalu, kita bisa memaksimalkan kembali untuk melanjutkan melestarikan budaya Jawa. Ya. Itu Pak Udu. Mantap. Ketuanya Pak Lestari, mudah-mudahan bisa lestari. Oke, Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman. Salah satu awal dari kehancuran adalah bagaimana tradisi dan budaya itu tidak dijalankan, tradisi dan budaya itu dilupakan. Kehancuran terjadinya perang Baratayuda karena tradisi dan budaya sudah dilupakan oleh mereka. Kula kesaya pranasiati kula dharma sanatana, dharma nasti kula adharma ababawiyuta. Kalau lihat Bhagavad Gita, ayat 1 sloka 40. Bagaimana keluarga itu akan hancur ketika tradisi dan budaya luhur tidak dijalankan dan dilupakan.
Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, demikian acara Sentuhan Iman Hindu dari kami Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur yang bekerja sama dengan TVRI Jawa Timur bersama dua narasumber kami yang begitu tidak lelah untuk berjuang. Semoga dapat menjadi panutan, dapat menjadi masukan untuk meningkatkan strada dan bakti kita demi Indonesia tercinta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.